duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom mama papa semuanya. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Luar biasa. Berarti abang dan kakaknya kabarnya juga Luar biasa dong pastinya, Bang. Ya, puji Tuhan kita semua kabarnya luar biasa. Dan saat ini kita juga akan memulai kegiatan di Horong Nuh walaupun masih tetap online. Adik-adik semuanya harus tetap semangat. Begitu juga dengan mama dan papanya, tetap semangat untuk mendampingi adik-adiknya dalam ibadah online kali ini. Kita tetap semangat karena kita sudah masuk dalam bulan Februari. Di minggu pertama ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Dan adik-adik semuanya, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama memulai ibadah. Tapi sebelumnya kita saat teduh terlebih dahulu adik-adik semuanya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik yang di rumah ataupun di mana saja menyaksikan video ini, semuanya masih dalam keadaan berdiri. Kita mau bernyanyi bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Yo bang, mainkan bang. Ya kan ya, kita tunjukkan gayanya. Yo. Saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang ngejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Oke adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang begitu luar biasa selalu mengasihi kami sampai pada saat ini. Saat ini juga Tuhan Yesus, dalam kegiatan Horong Nuh kami akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh hamba. Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik dalam mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus juga yang memberkati, membuka hati dan pikiran adik-adik untuk mendengarkan cerita Alkitab serta nantinya mereka mau untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Bapa untuk segala berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semuanya, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, lebih baik kita baca terlebih dahulu ya ayat Alkitabnya. Adik-adik yang menyaksikan video ini, ayo kita persiapkan Alkitab kita. Cerita Alkitab hari ini dari kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Sekali lagi ya, Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Lukas itu ada di Perjanjian Baru ya adik-adik, di mana Lukas itu sebelum kitab Yohanes dan Lukas itu setelah kitab Markus. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya.
Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 26. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 28. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Ayat 30, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat 34, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ayat 37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Adik-adik yang sedang menyaksikan video ini, ada dengar sesuatu nggak ya? Coba kita dengar ya. Tolong, Wah. tolong, Coba sekali lagi ya, kita dengar. Apa ya? tolong, tolong. Wah, ternyata ada yang suara minta tolong. Nah, adik-adik yang menyaksikan video ini, kalau misalnya ada yang minta tolong, adik-adik kira-kira membiarkannya atau mau menolongnya? Ayo. Siapa di sini kalau dimintain tolong paling susah? Males gitu. Biarin aja. Siapa suruh jadi orang susah? Ayo. Coba deh adik-adik harus bayangkan bagaimana perasaan adik-adik kalau adik-adik minta tolong tapi tidak ada yang mau menolong. Yang ada adik-adik malah diejek-ejek. Hehehe, emang enak. Nah, adik-adik perasaannya sedih nggak? Sedih ya? Betul, abang juga pernah seperti itu ketika abang mau minta tolong, nggak ada yang nolongin abang. Yang ada abang malah disindir-sindir, kan harusnya bisa sendiri, siapa suruh lu, dan lain sebagainya. Tuh, pakai dikata lu gue lagi, seperti itu. Nah, begitu juga kenapa orang minta tolong kepada kita. Pasti orang itu memang benar-benar sangat membutuhkan bantuan dan membutuhkan pertolongan dari kita. Ingat lo adik-adik, kita diciptakan sebagai makhluk sosial, harus saling tolong-menolong. Nah, kita sebagai makhluk sosial harus saling tolong-menolong. Ketika ada orang susah berarti harus ditolong. Betul sekali. Ya, kenapa seperti ada cerita pada hari ini ya, di mana ada orang yang terluka. Ya, dia habis dipukuli. Terus kemudian dia juga dirampok. Kalau sudah dirampok, udah nggak ada lagi barang bawaan yang tersisa ya. Terus ketika sudah dipukuli, otomatis kalau dipukul tuh rasanya sakit ya. Terus akhirnya dia minta tolong. Akan tetapi ada yang tidak menolong dia. Siapa yang tidak menolong orang tersebut? Ada masih ingat nggak adik-adik dari bacaan Alkitab hari ini? Oke, betul sekali. Ada 2 orang yang tidak mau menolong. Ya, yang pertama dia adalah seorang imam. Wah, seorang imam, ia melihat tetapi dia lewat saja begitu.
Ya, bahkan dia tidak mau menolong sama sekali. Terus yang kedua adalah seorang dari suku Lewi. Ya, dia ini juga melihat yang terluka tadi, yang habis kerampokan tadi, tetapi dia tidak mau menolongnya. Tuh, coba bayangkan. Orang imam dan orang Lewi melihat, gitu kan? Terus kemudian tidak mau menolong. Coba, apa perasaannya? Pasti sedih ya. Pasti sedih sekali. Tetapi ada yang mau menolong, yaitu orang yang ketiga ternyata mau menolong. Orang ketiga di sini adalah orang dari suku Samaria. Ya, orang dari Samaria ini melihat orang yang terluka tadi, kemudian ia mau menolong orang yang terluka tadi. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria tersebut? Dia membalut luka-lukanya, kemudian dia mengolesi badannya dengan minyak, lalu kemudian dia mengangkut orang yang terluka tersebut, lalu dia bawa ke sebuah penginapan, lalu di situ dia merawat orang tersebut supaya orang tersebut bisa kembali pulih. Lalu tidak hanya itu saja ya. Kemudian dia memberikan uang kepada pemilik penginapan untuk merawat orang yang terluka tadi bisa sampai sembuh. Dan dia bilang kalau uangnya kurang, ya berapa uang yang diberikan? 2 dinar. Ya, kalau uangnya kurang, maka orang Samaria tersebut akan menggantikannya ketika ia kembali ke penginapan tersebut. Nah, adik-adik yang menyaksikan video ini, ada sesuatu yang adik-adik harus tahu yang berbeda dari biasanya. Kenapa? Karena yang menolong orang yang terluka ini adalah orang yang sangat-sangat dibenci. Kenapa? Karena suku Samaria atau orang Samaria ini adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, dia bahkan orang-orang Samaria ini banyak yang sering melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ia mabuk salah satunya, ia saling mencuri kemudian. Nah, berbeda dengan 2 orang sebelumnya, yaitu imam dan orang Lewi. Nah, seorang imam ini berarti adalah orang yang bekerja atau melayani di sebuah rumah ibadat. Sedangkan orang Lewi ini, suku-suku Lewi adalah suku-suku yang memang taat beribadah kepada Tuhan. Akan tetapi, yang menolong justru orang yang belum mengetahui tentang firman Tuhan secara mendalam. Suku yang sangat dibenci oleh banyak pihak. Nah, adik-adik semuanya, begitu juga adik-adik yang menyaksikan video ini. Ya, kita tahu bahwa siapa saja bisa menjadi penolong. Termasuk adik-adik yang menyaksikan video ini. Adik-adik di rumah ataupun di mana saja bisa menjadi anak-anak yang menolong orang lain di saat kesusahan. Nah, dalam memberikan pertolongannya, ia berikanlah semampunya adik-adik. Seperti orang Samaria ini, dia punya kemampuan yaitu mengobati yang terluka tadi, kemudian dia punya uang, dia berikan uang yang sedikit itu untuk menolong pengobatan orang Samaria ini. Nah, adik-adik pun begitu. Ketika adik-adik dimintain tolong, adik-adik harus mau menolong berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh adik-adik. Ya, misalnya kalau di rumah dimintain tolong siram bunga, adik-adik mampu melakukannya, siramlah bunga itu. Atau misalnya adik-adik disuruh untuk pergi belanja ke warung, kalau adik-adik masih diberikan kaki, masih punya kemampuan, masih punya tangan, adik-adik pergilah bantu mamanya belanja ke warung untuk membeli kebutuhan. Atau juga ya, ketika nih adik-adik kalau nonton berita ya, saat ini kan kita sedang Indonesia sedang mengalami banyak bencana gitu kan. Terus kemudian adik-adik mau menolongnya. Terus adik-adik bilang, "Ma, aku mau ke Kalimantan, aku mau menolong. Ma, aku mau ke Sulawesi, mau menolong." Tidak harus memaksa seperti itu. Apa yang adik-adik bisa lakukan, lakukanlah. Misalnya, adik-adik bisa nih mengajak mama atau papanya, "Ma, Pa, yuk kita kasih sumbangan yuk untuk orang-orang yang susah, yang kena bencana di Kalimantan dan juga Sulawesi." Nanti mamanya yang akan mencari tempat untuk menyalurkan bantuan tersebut. Nah, atau juga ketika adik-adik memang tidak punya uang, terus kemudian tidak mampu untuk berangkat ke tempat bencana tadi, adik-adik bisa melakukan pertolongan yang lain. Apa pertolongan yang paling gampang? Yaitu adik-adik mendoakan.
mendoakan saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Kok Bang bisa membantu mendoakan? Iya, kita bantu orang tersebut lewat doa. Kita doakan supaya ada orang lain atau donatur lain atau penolong lain yang bisa menolong mereka yang kekurangan. Selain itu juga kita mendoakan supaya Tuhan Yesus juga membantu mereka untuk tetap sehat, untuk tetap kuat melewati cobaan atau bencana yang sedang dialaminya. Nah, adik-adik semuanya yang menyaksikan video ini baik di rumah ataupun di mana saja, ya, kita harus mau saling tolong menolong satu dengan yang lainnya karena kita adalah makhluk sosial loh adik-adik. Kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita harus saling membantu, harus saling tolong menolong. Selain itu juga, mengapa kita harus memiliki jiwa penolong? Karena Tuhan Yesus juga Maha Penolong. Tuhan Yesus juga menolong seluruh umat manusia. Dan pertolongan yang terbesar yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah Dia mau menolong umat manusia supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Dengan cara apa Dia menolong kita seluruhnya? Dengan cara mati di kayu salib. Betul sekali. Nah, ketika Tuhan Yesus memberikan pertolongan mati di kayu salib, Dia memberikannya dengan ikhlas. Ya, Dia memberikannya dengan penuh sukacita bahwa Dia mau menolong umat manusia supaya tidak terputus hubungannya dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik pun seperti itu. Adik-adik harus mau menolong orang lain. Berikan pertolongan orang lain sekecil apapun. Ya, karena setiap pertolongan yang adik-adik berikan walaupun kecil, percayalah, pasti Tuhan akan memberkati pertolongan yang adik-adik berikan. Dan selain itu juga, pertolongan yang adik-adik berikan sekecil apapun juga pasti memberikan dampak besar kepada orang yang adik-adik tolong. Nah, sebagai adik-adik yang memang sudah diselamatkan dari dosa oleh Tuhan Yesus Kristus, maka adik-adik harus mau menjadi seorang penolong bagi siapa saja yang ada di sekitarnya. Yang kedua, adik-adik juga harus mau menolong orang lain, menolong siapa saja berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh adik-adik. Dan yang ketiga, sebagai anak-anak Tuhan yang memang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, adik-adik tetap harus mau menjalankan seluruh perintah Tuhan. Dengan cara apa? Abang tidak pernah bosan dengan cara 3 hal. Yang pertama adalah rajin untuk membaca Alkitab. Dan yang kedua adalah rajin untuk berdoa. Dan yang ketiga adalah rajin untuk memuji nama Tuhan. Oke adik-adik semuanya, jadilah anak-anak Tuhan yang memiliki jiwa penolong. Nah adik-adik semuanya, itulah cerita Alkitab untuk hari ini. Dan berikutnya adalah aktivitas untuk hari Minggu ini adalah adik-adik semuanya menghafal ayat hafalan. Nah sesuai dengan topik hari ini kita mau saling tolong-menolong. Ayat Alkitab yang untuk dihafal adalah dari kitab Galatia 6 ayat 2. Ya, Galatia 6 ayat 2. Isinya adalah Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Sekali lagi Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Abang punya gayanya ya untuk nanti adik-adik bisa tiru ataupun misalnya adik-adik bikin kreativitas gaya sendiri, silahkan. Oke, ini gaya dari abang. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Sekali lagi ya, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6
ayat 2. Nah, nanti minta tolong mama dan papanya untuk rekamkan video adik-adik menyampaikan ayat hafalannya, lalu nanti dikirimkan ke grup orang tua ya. Terima kasih untuk adik-adik semuanya dan juga orang tua. Dadah. Baiklah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini. Kita mau belajar dari seorang Samaria di mana dia adalah orang yang banyak dibenci, tapi dia justru mau melakukan kebaikan. Dia mau mengasihi orang yang tidak dikenal, yang menderita. Nah, adik-adik juga semua mau melakukan itu ya, mau mengasihi, jangan pilih-pilih kasih. Oke adik-adik semuanya, kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini, ibadah online hari ini. Kita mau bernyanyi bersama, ya kita bernyanyi. Adik-adik tahu nggak lagu ini? Ku kasihi kau dengan tahu ya? Oke. Ada gayanya. Kita bersama-sama bernyanyi. Yuk kita bangkit berdiri untuk menutup kegiatan kita hari ini. Kita mau berdoa penutup dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang selalu menyertai kehidupan kami, dan juga Tuhan Yesus yang begitu luar biasa selalu mengasihi kami, tidak meninggalkan kami hingga saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti kegiatan di Horongnu. Kiranya Tuhan Yesus, firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, yang boleh adik-adik dengarkan pada saat ini, itu menjadi firman penuntun dalam kehidupan adik-adik, begitu juga kepada kami, guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus yang tetap memberkati adik-adik dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Tuhan Yesus yang tetap memberikan kesehatan kepada adik-adik, kepada orang tua, kepada kami, abang dan kakak guru Horongnu, begitu juga dengan abang dan kakak serta pengurus sekolah minggu HKBP Cinere serta seluruh majelis gereja HKBP Cinere ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, agar berkat yang Engkau berikan kepada kami tidak terhambat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik semuanya kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik semuanya, terima kasih untuk mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.